dalam nama Yesus, jamaah kami yang ada di sini, jamaah kami yang ada di rumah, jemaat dan seluruh mereka yang mengikuti ibadah kami. Di dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika kita boleh kembali lagi bertemu dalam pelayanan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghitung hari hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati yang kita rayakan, dan kemudian ada 40 hari, sekali lagi ada 40 hari sebelum Yesus naik ke sorga, ada 40 hari, saudara. Jadi dalam 40 hari itu adalah waktu di mana Yesus membuktikan diri bahwa dia hidup, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya akan berbicara sekali lagi tentang apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan. Sesuai dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 1. Ini acuan kita beberapa minggu ini, saudara. Kita berbicara tentang kehidupan sejati, tapi kita mengacu dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Bunyinya begini: Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi kita saat ini, saudara-saudara, akan memfokuskan firman Tuhan tentang apa yang Yesus kerjakan dan ajarkan sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Jika Kisah Rasul ini memberitahu bahwa ini hal yang penting, makanya saya percaya ini perlu kita gali. Karena apa, saudara? Karena saya percaya, saudara-saudara, lewat penggalikan kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun kita untuk fokus kepada pribadi yang tepat. Waktu kita belajar apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, saya percaya akan membuat hati kita fokus kepada pribadi yang tepat. Sebab Yesus itu adalah pribadi yang tepat, tidak ada yang lain. Kita bisa saja punya idola, kita bisa saja punya orang-orang yang kita kagumi di dalam bidang mereka masing-masing, bisa saja. Akan tetapi kita mesti tahu bahwa saudara-saudara, bahwa Yesus itu merupakan pribadi yang sangat tepat, sangat elok untuk kita ikuti. Karena memang Yesus itu merupakan pribadi yang tepat untuk kita ikuti. Sehingga waktu kita belajar untuk menggali tentang apa yang Yesus kerjakan dan ajarkan, itu akan menolong kita untuk tetap fokus kepada pribadi yang tepat. Ini sasarannya. Dan berikut, waktu kita belajar untuk mengerjakan atau mempraktekkan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, itu akan membuat kita, saudara-saudara, tetap terjaga untuk berjalan di jalan yang benar. Di dunia ini kita tahu banyak sekali godaan. Di dunia ini banyak sekali saudara-saudara, suara-suara yang bisa mempengaruhi perjalanan rohani kita. Akan tetapi saya percaya, saudara-saudara, waktu kita belajar terus tentang apa yang Yesus kerjakan, artinya belajar terus tentang kehidupannya Yesus, kita belajar terus tentang apa yang menjadi apa yang menjadi teori-teorinya Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, saudara-saudara, cara berpikirnya Yesus. Saya percaya itu akan membuat kita tidak akan salah jalan
walaupun banyak godaan, tidak akan salah jalan, walaupun masalah datang, walaupun penyakit datang, walaupun persoalan datang silih berganti. Saya percaya waktu kita belajar untuk menerapkan kebenaran firman, apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan, kita justru akan menjadi orang yang kuat di tengah-tengah persoalan. Kita justru akan menjadi orang yang sehat di tengah-tengah situasi yang tidak menentu sekarang. Kita justru akan menjadi orang-orang yang menang di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah krisis apa? Krisis jati diri, di tengah-tengah krisis apa lagi? Krisis moral yang sementara terjadi di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 mendorong kita untuk apa saudara-saudara? Untuk lebih fokus lagi kepada apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus kerjakan. Untuk menolong kita supaya kita tidak salah jalan. Itu target-target kita, saudara. Dan berikut, kenapa kita harus belajar untuk memfokuskan diri kita kepada apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, supaya kita punya tujuan hidup. Kita mesti tahu, saudara, orang yang hidup tanpa tujuan pasti akan mengalami apa, saudara-saudara? Mengalami stagnasi kehidupan. Orang yang tidak punya tujuan hidup yang tepat, pasti Alkitab katakan di buku Amsal, ada jalan yang disangka lurus padahal ujungnya menuju maut. Pasti satu ketika dia akan kecewa dengan apa yang dia capai. Dia akan kecewa dengan apa yang dia dapatkan. Kenapa? Karena tujuan hidup yang benar Anda akan dapatkan waktu Anda belajar untuk menggali kehidupannya Yesus. Untuk apa? Belajar tentang apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Makanya saya mendorong kita semuanya, mari kita gali kehidupan Yesus. Mari kita belajar tentang kehidupannya Yesus. Mari kita hidupi apa yang Yesus hidupi. Mari kita ajarkan kepada diri kita, kepada orang lain, apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Itu yang namanya kita punya tujuan hidup. Itu akan menolong kita berada pada tujuan hidup yang sebenarnya. Itu yang akan menolong kita untuk berjalan di tengah-tengah persoalan-persoalan. Itu akan menuntun kita, menolong kita untuk tidak terpengaruh dengan situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Karena apa, saudara-saudara? Kita punya tujuan hidup yang benar. Lewat apa? Lewat kehidupan Yesus, lewat apa yang Yesus ajarkan. Jadi saudara-saudara, ini bukan merupakan hal yang apa, saudara? Hal yang sederhana sebenarnya. Akan tetapi ini perlu kita perjuangkan. Karena saya percaya tujuan hidup yang benar, tujuan hidup sejati akan kita dapatkan waktu kita belajar tentang kehidupannya Yesus. Apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan. Ini penting sekali. Dan berikut, saudara-saudara, waktu kita belajar tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, kita akan didirect, kita akan diarahkan kepada hal-hal yang tepat. Kita tahu di dalam dunia ini banyak sekali pilihan di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini banyak sekali keputusan-keputusan yang harus kita lakukan sebagai suami, sebagai istri, sebagai pengusaha, sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja-pekerja, baik di area keluarga maupun di area pelayanan ataupun di area pemerintahan, di area swasta, saudara-saudara. Kita akan bertemu dengan banyak sekali keputusan-keputusan, banyak sekali pilihan-pilihan. Tetapi kalau kita belajar untuk apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan, saya percaya saudara-saudara, kita akan diarahkan
diarahkan, kita akan dituntun, kita akan didorong untuk melakukan dan memilih hal-hal yang tepat. Haleluya. Jadi saudara-saudara, waktu kita memilih untuk mengerjakan apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan, di dalam hati kita tidak akan lagi ada keraguan-raguan untuk memilih. Di dalam hati kita tidak ada lagi keraguan-raguan untuk memutuskan, untuk menandatangani, untuk menyetujui, untuk bergerak ke arah utara atau ke selatan, untuk memilih A atau B. Kenapa saudara-saudara? Karena kita diarahkan. Lewat apa kita diarahkan? Waktu kita belajar dari kehidupannya Yesus. Waktu kita belajar dari apa yang diajarkan Yesus, maka kita akan memiliki sumber hikmat. Kita akan memiliki sumber-sumber keputusan yang benar. Kita akan diarahkan, dan saya percaya Roh Kudus itu akan memimpin hati kita untuk mengambil keputusan, tindakan yang tepat. Karena kita akan didirect oleh Tuhan. Karena kita diarahkan oleh Tuhan. Haleluya. Makanya penting sekali lagi, penting sekali bagi kita untuk belajar terus, menggali terus kehidupan Yesus dan apa yang Yesus ajarkan. Ini penting sekali. Supaya apa juga? Supaya kita tidak kehilangan arah, saudara. Angin-angin yang datang dalam kehidupan kita bisa membawa perahu kita menuju ke arah yang tidak tepat. Angin-angin yang datang, yang menempah perahu kita, bisa membuat perahu kita tenggelam. Jangankan tenggelam, mungkin kehilangan arah tujuan. Mungkin kehilangan tujuan sejati kita, saudara-saudara. Waktu kita masih susah, mungkin kita masih setia kepada Tuhan. Kita masih bergumul untuk tetap setia kepada Tuhan. Manakala datang kejayaan, manakala datang angin harta benda, kita mulai menikmati yang namanya berkat-berkat materi. Kita mulai menikmati yang namanya pujian-pujian dari orang. Nah, pujian dan harta itu bisa mendirect perahu saudara, bisa mengarahkan perahu saudara bukan kepada tujuan yang benar. Artinya Anda bisa kehilangan arah di dalam mengarungi kehidupan ini kalau kita tidak terus menjadikan kehidupan Yesus, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan itu menjadi sumber arahan di dalam hidup kita, saudara. Ini penting sekali. Ini sangat penting. Jangan anggap remeh dengan prestasi-prestasi yang saudara dapatkan. Itu bisa membuat Anda terbuai. Jangan anggap remeh dengan pujian-pujian yang datang. Itu bisa membuat Anda berada di kursi yang paling tinggi. Anda bisa terhipnotis dengan kejayaanmu sendiri. Anda bisa terjebak di dalam kenyamananmu sendiri, saudara-saudara. Tapi kalau kita tetap terus menguasai diri kita untuk mengerjakan, menggali kehidupan Yesus, belajar terus tentang apa yang Yesus kerjakan, saya percaya kita tidak akan kehilangan arah. Kita akan tetap terus berada di arah yang tepat. Kita akan tetap terus berada di perjalanan yang benar. Ini yang penting, saudara. Dan berikut juga, saudara, yang kita mesti, kenapa kita harus betul-betul kental dalam hal ini. Kenapa kita harus betul-betul serius dengan apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan kepada kita, saudara-saudara. Itu untuk apa? Untuk menjaga mutu kekristenan. Sekali lagi, untuk menjaga mutu kehidupan kekristenan kita, saudara. Waktu kita tetap terus menggali kehidupan Yesus, waktu kita tetap terus belajar dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita, itu akan menjaga mutu rohani kita.
Itu akan menjaga kualitas kehidupan kita. Itu akan menjaga bobot kekristenan kita, saudara-saudara. Ini penting sekali. Kenapa penting, saudara? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara, kemuliaan itu jangan salah pahamnya. Kemuliaan yang di situ memiliki pengertian, saudara-saudara, tentang mutu, tentang kualitas, tentang bobot. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan mutu Allah di dalam dirinya. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dia kehilangan mutu, dia kehilangan kualitas Allah, dia kehilangan bobot Allah di dalam dirinya. Nah, untuk menjaga kualitas, untuk membuat kualitas mutu itu bertumbuh, bobot itu bertumbuh di dalam kehidupan Kristen kita, saudara-saudara, harus terus menggali kehidupan Yesus untuk jadi kehidupan kita. Harus terus menggali apa yang Yesus kerjakan untuk kita gali, kita kerjakan, saudara-saudara. Ini merupakan hal yang akan menjaga kita, menjaga bobot kualitas hidup kita, mutu hidup kita tetap terjaga. Sebab sekali lagi, banyak sekali godaan yang mau mengotori kehidupan Kristen kita. Waktu kita belajar untuk menggali kehidupan Kristus, belajar untuk menggali apa yang Yesus ajarkan kepada kita, saudara-saudara, itu akan tetap menjaga mata kita, tetap terjaga kepada Kristus. Mata ini berbahaya, saudara. Pikiran ini berbahaya. Cara pandang kita bisa berbahaya. Tindakan-tindakan kita bisa berbahaya. Kalau kita tidak jaga kualitas, kita tidak jaga mutu, kita tidak jaga bobot kekristenan kita, itu justru akan membuat batu sandungan bagi banyak orang. Bukan cuma batu sandungan untuk diri sendiri, saudara-saudara, tetapi bisa jadi batu sandungan untuk banyak orang. Makanya sekali lagi saya mendorong kita, mari kita menerapkan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 ini. Apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus itu harus tetap terus jadi fokus hidup kita. Karena itu yang akan menjaga mutu kita, itu akan menjaga kualitas hidup kita, itu akan menjaga bobot kekristenan kita. Sehingga apa yang kita katakan itu pasti punya nilai-nilai yang sorgawi. Pasti apa yang kita renungkan itu adalah renungan-renungan kekal. Apa yang kita dengarkan itu akan menjadi selektif, hal-hal yang lebih baik. Apa yang kita pandang itu merupakan hal-hal yang dipandang oleh Tuhan. Jadi betapa pentingnya, saudara, untuk menjaga mutu, kualitas, bobot kekristenan itu perlu dijaga, saudara. Saya berikan contoh, saudara-saudara, yang perlu dijaga ini, saudara-saudara. Karena sekali lagi, di dalam kehidupan kita banyak sekali godaan untuk tetap untuk itu, saudara. Makanya saudara-saudara, sekali lagi, mari kita belajar terus apa yang Yesus ajarkan. Dan yang akan menolong kita lagi, saudara-saudara, adalah apa? Supaya kita dapat mengalami sumber kehidupan yang tidak pernah habis. Saudara mesti tahu, kehidupan Kristus itu adalah sumber yang tidak pernah habis. Energi di dunia ini akan habis semuanya. Energi. Jangankan minyak bumi fosil, matahari pun satu kali akan habis sumber energinya. Karena matahari akan gelap, kata Alkitab begitu. Artinya, apa yang ada di dalam dunia ini, dia akan satu ketika akan habis.
Tetapi saya mau beritahu, Yesus merupakan sumber kehidupan yang tidak akan pernah habis. Sekali lagi, Yesus adalah sumber kehidupan yang tidak akan pernah habis. Sumber kehidupan untuk kesembuhan fisikmu yang sakit. Sakit apapun yang kau alami sekarang, sakit di bagian kepala, sakit di bagian mata, sakit di bagian telinga, sakit di bagian mulut, di pembuluh darah, di sel-sel otak saudara, di persendian, di jantung, di lambung saudara. Dengarkan baik-baik, Yesus sumber kehidupanmu. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa membuat hidupmu berubah. Waktu engkau sakit, dia bisa mengubah hidupmu untuk jadi sembuh. Karena dia adalah sumber yang tidak pernah habis. Termasuk sumber kesembuhan. Itulah kehidupan. Jadi jika Anda sakit saat ini, percayalah, Yesus adalah sumber kesembuhanmu. Dia mengalir saat ini. Dia menjamah saat ini. Jika engkau ada sakit apapun, sementara saya menyampaikan kebenaran ini, taruh tanganmu di mana ada kesakitan. Taruh tanganmu di mana engkau merasa sakit. Taruh tanganmu dan percayalah, di dalam nama Yesus, saya perintahkan, di dalam nama Yesus ada kehidupan Yesus yang bisa membuat jantungmu sehat, yang bisa membuat pikiranmu tenang, yang bisa membuat hatimu dibaharui, yang bisa membuat lambungmu dibersihkan, yang bisa membuat pembuluh-pembuluh darahmu menjadi normal kembali. Saya percaya kuasa Tuhan bisa menjamah hidup. Haleluya. Karena dia adalah sumber kehidupan yang sejati bagi kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi saudara mesti tahu juga, di dalam orang-orang, karena kita belajar tentang kehidupan Yesus dan apa yang Yesus ajarkan, makanya saya baca satu ayat kepada kita untuk melihat dengan fair bahwa tidak semua orang ikut Yesus itu sungguh-sungguh ikut Yesus. Sekali lagi, saya ingin membawa saudara supaya mengkoreksi hidup saudara, mengkoreksi hidup kita, bahwa tidak semua orang percaya Yesus betul-betul dia cinta Tuhan, dia betul-betul rindukan Tuhan, pribadinya Tuhan. Lukas 12 ayat 1, dia berkata begini, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dari sini saudara-saudara, kita melihat bahwa rupa-rupanya orang-orang yang mengikuti Yesus, saudara-saudara, tidak semuanya murni untuk berjumpa dengan Yesus. Justru Alkitab memberitahu, Yesus mengajarkan, karena kita bicara tentang apa yang Yesus ajarkan, Yesus justru mengajarkan bahwa ada 3 kelompok orang yang mengikuti dia. Ada 3 kelompok orang yang mengikuti dia. Kita tidak perlu berbicara tentang orang yang di luar sana, tapi orang yang ikut Yesus, katanya ada 3 kelompok. Waktu Yesus ajarkan berkhotbah 2000 tahun yang lalu, dia katakan kelompok pertama adalah beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Jadi adalah kelompok orang banyak. Nah, kelompok orang banyak ini apa, saudara-saudara? Kelompok orang banyak ini, saudara-saudara, yang ikut Yesus, wah, luar biasa. Mereka saudara-saudara betul-betul ingin ikut Yesus. Tapi rupa-rupanya mereka ikut Yesus itu karena mujizat. Mereka ikut Yesus itu karena mereka dapat makan.
Mereka ikut Yesus karena mereka diuntungkan secara fisik. Mereka diuntungkan. Mereka ikut Yesus. Begitu, saudara. Jadi ada kelompok orang banyak yang ikut Yesus itu, saudara-saudara. Kelompok orang banyak yang ikut Yesus itu, saudara-saudara. Karena apa? Karena kebutuhan. Karena berkat. Karena mereka diberkati, karena mereka dicukupkan apa yang mereka perlukan. Karena kitab Yohanes menerangkan begitu, saudara-saudara, tentang orang banyak ini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah, perhatikan baik-baik Yohanes pasal 2 ayat 23-24. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. Jadi saudara-saudara, ada kelompok orang banyak yang ikut Yesus karena apa? Karena makanan, karena mujizat, karena tanda-tanda. Saya harap di gereja modern sekarang, ini khotbah Yesus 2000 tahun lalu, saudara. Dan saya harap di gereja modern sekarang tidak ada orang yang ikut Yesus karena uang. Tidak ada orang ikut Yesus karena supaya promosi, dapat jabatan. Tidak ada orang ikut Yesus karena apa? Karena tanda-tanda, karena mujizat, karena diberi makan. Saya harap gereja modern sekarang tidak berada pada area seperti itu, saudara. Kita tidak ada di sini. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan kita. Saya percaya Yesus masih melakukan mujizat. Saya percaya Yesus melakukan tanda-tanda. Saya percaya Yesus sanggup mencukupkan kehidupan kita. Yesus sanggup mempromosikan hidup kita. Tapi saya ikut Yesus bukan karena itu. Saya ikut Yesus karena Yesusnya, bukan karena berkatnya, bukan karena tanda-tandanya. Begitu seharusnya orang Kristen modern sekarang. Haleluya. Itu kelompok orang banyak, saudara. Kelompok orang banyak. Itu dijelaskan Yohanes 6 ayat 2, dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi sekali lagi, ada kelompok orang banyak itu datang karena terpukau dengan keajaiban, dengan mujizat, dengan apa yang Yesus lakukan bagi mereka. Sekali lagi, saya katakan tadi, kita tidak anti mujizat. Kita perlu mujizat. Saya percaya Yesus mampu melakukan mujizat. Tapi saudara, jangan ikut Yesus karena mujizat, karena harta, karena diberkati. Jangan ikut Yesus karena promosi. Tapi ikutlah Yesus karena Yesusnya. Karena penyelamat itu, karena Yesusnya. Dan berikut kelompok kedua, katanya Yesus katakan ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini adalah kelompok elit agama, saudara. Para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan Yesus katakan kepada orang-orang ini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Wow. Jadi ada kelompok yang kedua yang ikut Yesus. Adalah kelompok elit agama yang namanya ahli Taurat, orang Farisi. Kalau bahasa modern sekarang adalah pendeta-pendeta, pelayan-pelayan. Kalau bahasa modern sekarang. Nah, waktu Yesus itu ada kelompok yang namanya elit agama, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan Yesus katakan mereka tuh orang munafik. Wah, sangat keras Yesus bilang, munafik. Munafik itu apa, saudara? Munafik itu dalam bahasa Yunani pakai kata hipokrisi, munafik. Nah, munafik dalam perjanjian baru umumnya kata tersebut menunjukkan pembenaran diri sendiri. Jadi itu munafik begitu. Pembenaran diri sendiri. Dari bahasa, kalau pakai bahasa
dari bahasa aslinya kita bisa ambil ada kata hupokrites, yang artinya ini dalam sejarahnya kenapa ini ada, saudara-saudara, itu sebenarnya ada cerita tentang tragedi Yunani. Jadi para aktor-aktor itu untuk memerankan peran itu, karena mereka tidak bisa memerankan dengan baik, makanya mereka pakai topeng. Yang sedih mereka pakai topeng, wajah yang sombong mereka pakai topeng, wajah. Jadi topeng itu yang akan membuat mereka berkarakter. Nah, ini dikatakan munafik. Kenapa? Karena yang dipertontonkan, yang dilihat orang itu, saudara-saudara, bukan diri mereka. Pakai topeng. Jadi ada banyak orang, saudara-saudara, Tuhan tidak suka orang-orang yang ikut dia munafik alias pakai topeng. Nggak boleh pakai topeng kalau ikut Yesus. Harus apa adanya. Ada lagunya Ariel, buka dulu topengmu supaya ku lihat wajahmu. Itu lagu dunia. Orang dunia aja nggak suka orang pakai topeng, munafik orang dunia. Dan Tuhan apalagi, pasti dia nggak suka orang pakai topeng. Di dunia saja nggak laku, apalagi di gereja, di pelayanan, di kerajaan Allah, pasti tidak laku, saudara. Makanya penting sekali. Seperti yang saya singgung minggu lalu, saudara, beberapa waktu lalu, tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu hidup dari tahun 1869 sampai tahun 1948. Dia bapak bangsa India dia. Ini satu pengalaman yang menyedihkan bagi Mahatma Gandhi waktu dia di Afrika Selatan. Waktu dia di Afrika Selatan, saudara-saudara, karena dia suka baca Injil, saudara, dia penasaran dengan yang namanya Yesus. Dia penasaran. Jadi satu ketika dia mau ke gereja. Tapi di gereja yang ada di Afrika Selatan itu, kita tahu itu kan kelompok apartheid. Di sana, saudara-saudara, kulit putih itu lebih unggul dari kulit hitam. Jadi waktu dia mau masuk di dalam gereja, dia tidak dikasih masuk. Ini bapak bangsa India ini yang namanya Mahatma Gandhi. Dia kecewa. Karena apa? Karena warna kulit. Karena gerejanya gereja orang kulit putih. Gereja suku. Cuma orang kulit putih. Jadi yang hitam tidak bisa. Jadi Mahatma Gandhi diusir oleh Aser. Penerima tamu, tidak boleh masuk kamu, tidak boleh masuk. Jadi dia pergi dengan sangat sedih. Dan dia katakan begini, saudara-saudara, dalam kesaksiannya, I like your Christ. I do not like you Christians. You Christians are so unlike your Christ. Aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka kekristenanmu, karena kekristenanmu tidak sama seperti Kristus. Jadi saudara-saudara, kemunafikan itu bisa membuat orang terjegal dalam perjalanan mereka. Tapi dalam wawancara, Mahatma Gandhi katakan, dia tidak menolak Yesus. Dia tidak menolak Yesus. Sehingga waktu dia selesai kuliahnya di Afrika Selatan, dia kembali ke negaranya. Dia melawan penjajah dengan gerakan yang namanya ahimsa. Gerakan ahimsa ini adalah gerakan perlawanan terhadap penjajah tanpa kekerasan seperti Yesus. Dahsyat enggak? Dan dia katakan begini, seandainya orang Kristen seperti Kristus, maka India saat itu dia bicara akan menjadi bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia terjegal, makanya terjegal juga banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kehidupan munafik itu tidak baik, tidak tepat. Itu akan menjegal diri kita dan akan menjegal banyak orang. Tapi lucunya mereka percaya Yesus. Mereka juga percaya Yesus, saudara-saudara. Jadi memang ada kelompok orang di dalam pengiringan kepada Tuhan. Ada orang banyak yang cuma suka mujizat dan lain sebagainya, dan kemudian ada orang yang munafik.
Lucunya yang munafik ini adalah orang-orang notabene-nya punya kedudukan dalam gereja, punya jabatan di dalam satu organisasi gereja. Mereka katanya orang munafik. Di zaman itu, kalau bahasa sekarang kan gereja, saudara. Jangan tersinggung, saudara. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya. Dan kemudian berikut, saudara-saudara, Yesus katakan ada kelompok yang berikut dalam dalam buku Lukas tadi, murid-murid dia katakan. Lalu Yesus mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Nah, ada kelompok yang namanya murid-murid Yesus. Jadi ada kelompok orang banyak, kelompok elit agama, dan berikut ada murid-murid Yesus. Nah, orang percaya itu harus menjadi murid Tuhan. Sebab apa, saudara-saudara? Kepada murid-muridlah yang akan Tuhan percayakan. Kalau sudah tidak percaya, mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-13, Matius 13. Kita mengacu dengan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang menjadi kehidupannya Yesus. Itu intinya khotbah kita pada saat-saat ini. Kita akan fokus ke situ. Matius 13 ayat 11 sampai 12. Saya baca bagi saudara. Jawab Yesus kepada murid-murid, ya, perhatikan. Diberi karunia, perhatikan baik-baik. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka, kepada orang banyak dan ahli Taurat, tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, kelompok yang berikut adalah murid-murid. Jadi murid-murid itu dapat jalur khusus kalau menjadi murid. Makanya orang percaya itu harus belajar menjadi murid Tuhan. Karena murid Tuhan itu ada keunggulannya. Ada dapat jalur khusus. Jalur khusus untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi kalau Anda ingin mengerti dan memahami tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga, harus menjadi murid Tuhan. Tuhan tidak akan mempercayakan kerajaan Allah atau kerajaan sorga kepada orang banyak. Tuhan tidak akan mempercayakan kerajaan sorga, kerajaan Allah itu kepada orang-orang munafik. Yang Tuhan percayakan kerajaan sorga adalah kepada murid-muridnya. Artinya murid-murid sebagai orang percaya, kita harus belajar dari Yesus. Sebagai orang percaya harus punya rasa haus akan apa ya? Akan apa yang Yesus ajarkan. Makanya dari awal saya katakan, kita harus menggali kehidupannya Yesus untuk jadi kehidupan kita. Kita harus belajar tentang apa yang Yesus ajarkan supaya jadi ilmu, jadi pengetahuan bagi kita. Supaya kita dapat menerapkan, supaya kita dapat melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan saya percaya saudara-saudara, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Saya percaya saudara-saudara, waktu kita ada dalam hal ini saudara-saudara, saya percaya kita tidak akan pernah salah jalan. Kita tidak akan pernah kehilangan tujuan hidup. Kita pasti tidak akan pernah kehilangan arah kepada hal-hal yang tepat. Kita pasti tidak akan bingung menghadapi kehidupan sekarang. Kita pasti tidak akan kehilangan harapan. Kita pasti tidak akan kehilangan mutu, kehilangan kualitas, kehilangan bobot kekristenan kita. Justru kita akan mengalami sumber kehidupan yang tidak pernah habis, sumber kehidupan yang tidak pernah berhenti, yang namanya Yesus Kristus. Haleluya. Sebab saya percaya Yesus sumber kehidupan kita.
Anda bisa saja punya pekerjaan, tapi dengarkan baik-baik, pekerjaanmu bukan sumber kehidupanmu. Bisa saja Anda punya uang, punya deposito, tapi saya mau beritahu, itu bukan sumber kehidupanmu yang tepat. Bisa saja Anda mengagumi satu orang pendeta, tapi saya mau beritahu, dia bukan segala-galanya bagimu. Bisa saja Anda punya harta, punya warisan, tapi saya mau beritahu, itu bukan sumber kehidupan yang tepat. Sumber kehidupan yang benar, yang tepat adalah Yesus Kristus. Makanya mari kita gali kehidupan Kristus itu untuk masuk di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar tentang apa yang Yesus kerjakan dan Yesus ajarkan kepada kita. Dan saudara mesti tahu, ini yang dikatakan oleh Yesus. Selama 40 hari dia ada di dalam dunia ini sebelum dia naik ke surga. Kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 1. Di situ Dr. Lukas menuliskan Kisah Rasul pasal 1 ayat 1. Begitu sangat teliti dia katakan bahwa apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus harus jadi fokus hidup kita. Itulah kehidupan sejati. Itulah arah hidup kita yang benar. Makanya saya percaya waktu kita berada di hal yang tepat ini, penyakit bisa datang, masalah bisa datang, persoalan bisa datang, apalagi bisa datang. Krisis boleh datang. Keamanan bisa terganggu. Bisa saja. Tetapi waktu kita belajar menjadikan Yesus itu sumber kehidupan kita, sumber dari ajaran kita, saudara-saudara, saya percaya kita tidak akan pernah kehilangan arah. Kita memiliki sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Kita punya sumber kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dan saya percaya sekali lagi saat ini, apapun sakitmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu saat ini, saya percaya mujizat masih ada. Lihatlah Yesus sumber mujizat itu. Lihatlah kehidupan Yesus, sumber mujizat itu. Jangan lihat mujizatnya, jangan lihat keajaibannya. Lihatlah Yesus yang melakukan mujizat bagi hidupmu. Dia bisa membuka kandungan yang tertutup. Dia bisa buka. Dia bisa membuat benih yang ada di dalam kandungan itu kuat, sehat, dan bisa menjadi mujizat bagi keluargamu. Bertahun-tahun engkau bergumul untuk punya keturunan. Saya percaya kehidupan Yesus itu bisa mengubah keadaanmu. Begitu juga jika saudara ada dalam penyakit, dalam sakit penyakit, dalam bentuk apapun juga, engkau sudah terjajah dengan penyakitmu. Saya mau beritahu, bangkit dan berdirilah dan berjalanlah. Ada Yesus yang bisa mengubah hidupmu. Dia akan mengubah kehidupanmu yang lemah menjadi kehidupan yang kuat. Dia akan mengubah tubuhmu yang penuh dengan penyakit. Dia bisa ubah dengan tubuh yang dibaharui oleh Tuhan. Sebab saya percaya Yesus tidak pernah berubah. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya. Dan saya percaya Yesus bisa menjamah dimanapun Anda berada, baik lewat ini ataupun lewat YouTube channel. Lihatlah baik-baik, saya dengarkan baik-baik. Saya pasti menjamin di dalam nama Yesus, saya percaya ada jaminan yang kekal, ada jaminan yang sempurna untuk hidupmu dan untuk hidup kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami angkat hati kami ke dalam tangan-Mu, kehadiran-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini.
menjamah kami yang ada dalam ruangan ini, dan menjamah kami yang ada di fanpage ataupun yang ada di YouTube channel. Di dalam nama Yesus, terjadilah mujizat terhadap hidup kami. Sebab arah kami bukan pada mujizat Tuhan, tetapi arah kami kepada Yesus, sumber mujizat, sumber keajaiban, sumber dari kehidupan sejati. Dalam nama Yesus, jamah kami semuanya, segarkan kami, kuatkan kami, bangkitkan kami. Terjadi mujizat, terjadi jawaban dalam setiap pergumulan doa kami. Dalam nama Yesus, kami mohon kemurahan Tuhan. Namamu dimuliakan, namamu diagungkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa, saudara tetap setia kepada Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin.